Pukul 7 malam, suami saya mengangkat gelas anggur di depan 50 tamu dan mengumumkan bahwa ia akan menceraikan saya setelah pesta ulang tahun perusahaan malam itu. Ia menyebut saya perempuan usang yang tidak lagi pantas berdiri di sampingnya. Ia menunjuk gadis muda di sebelahnya, sekretaris pribadinya, dan berkata bahwa itulah masa depan yang layak untuk seorang direktur utama sepertinya. Semua tamu bertepuk tangan, sebagian tertawa kecil, memandangi saya seperti memandangi perabot lama yang sudah waktunya dibuang. Saya hanya tersenyum. Saya meletakkan gelas saya dengan tenang. Mereka semua tidak tahu satu hal. Perusahaan yang malam itu mereka rayakan. Gedung tempat mereka berpesta. Bahkan kursi yang diduduki suami saya sebagai direktur utama. Semuanya berdiri di atas nama dan modal yang saya sembunyikan selama 9 tahun. Dan malam itu, sambil menatap mereka bersulang, saya sudah menandatangani dokumen yang akan meruntuhkan seluruh kerajaan itu dalam waktu 3 bulan. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Malam ini saya akan menceritakan bagaimana seorang perempuan yang dianggap tidak berharga membalas seluruh penghinaan itu dengan cara yang paling elegan dan tidak pernah mereka sangka. Sebuah pembalasan yang tidak menggunakan air mata, tidak menggunakan teriakan, hanya menggunakan tanda tangan dan kebenaran. Kalau kalian menyukai kisah keadilan yang datang perlahan tapi telak, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, supaya tidak ketinggalan akhir cerita yang akan membuat kalian puas. Nama saya Sinta Maheswari, 41 tahun. Saya seorang akuntan, lulusan terbaik angkatan saya di Universitas Negeri di Jakarta. Sebelum menikah, saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik terkemuka. Sudah 9 tahun saya menyandang gelar istri direktur utama. Tapi tidak banyak orang tahu. Gelar itu justru menjadi penjara yang paling halus. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama bertahun-tahun saya memilih berdiri di belakang. Karena saya percaya pada satu kata yang ternyata dipakai orang lain untuk memperbudak saya. Kata itu adalah keluarga. Suami saya bernama Bramantio Wicaksono, 46 tahun. Di mata publik, ia adalah pengusaha muda yang sukses. Direktur utama sebuah perusahaan distribusi alat kesehatan yang berkembang pesat. Ia tampan, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat orang mengaguminya. Dahulu, saya juga mengaguminya. Saya pikir saya menikahi seorang pria yang akan membangun mimpi bersama saya. Kenyataannya, mimpi itu saya yang membangun. Ia hanya yang berdiri di panggung dan menerima tepuk tangan. 9 tahun lalu, perusahaan itu hampir bangkrut sebelum sempat besar. Modal awalnya berasal dari tabungan saya, dari warisan ayah saya, dan dari sebuah rumah peninggalan orang tua saya di kawasan Menteng yang saya jual diam-diam untuk menyelamatkan usaha yang baru lahir itu. Saya yang menyusun laporan keuangannya. Saya yang bernegosiasi dengan bank. Saya yang menutup lubang demi lubang di neraca perusahaan saat Bramantio sibuk bermain golf dengan calon investor. Namun ketika perusahaan mulai untung, satu persatu, nama saya menghilang dari mana-mana. Kata Bramantio, seorang istri tidak elok mencampuri urusan perusahaan suami. Katanya, biar orang menghormatinya sebagai pemimpin. Saya sebaiknya di rumah saja, mengurus dapur dan menjaga citra keluarga. Saya menurut. Itu kesalahan pertama saya. Tapi bukan berarti saya bodoh, karena naluri seorang akuntan tidak pernah mati. Saat mengurus dokumen perusahaan di masa-masa awal, saya melakukan satu hal yang saat itu tidak saya anggap penting. Saya menyusun struktur kepemilikan saham dengan sangat hati-hati. 52% saham perusahaan tidak berdiri atas nama Bramantio. Saham itu berdiri atas nama sebuah badan usaha kecil, sebuah perusahaan induk yang saya dirikan sendiri, dan yang pemilik tunggalnya adalah saya, Sinta Maheswari. Bramantio tidak pernah membaca dokumen itu sampai tuntas. Ia hanya menandatangani di tempat yang saya tunjuk, sambil berkata bahwa ia percaya penuh pada istrinya. Ia terlalu sibuk merasa hebat untuk memeriksa siapa sebenarnya pemilik kerajaan yang ia banggakan. Malam itu, saya menyimpan dokumen tersebut, dan
saya menunggu. Bukan karena saya sudah merencanakan pengkhianatan sejak awal, tapi karena entah mengapa, jauh di dalam hati, saya tahu suatu hari saya akan membutuhkannya. Hari itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Semuanya bermula sekitar 1 tahun sebelum malam pesta itu. Bramantyo mulai berubah. Ia pulang larut, sering berbau parfum yang bukan milik saya. Ponselnya tidak pernah lepas dari genggaman. Bahkan saat mandi, ia membawanya. Setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan perusahaan. Kamu tidak akan mengerti. Saya memilih diam. Bukan karena saya tidak curiga, tapi karena saya sudah belajar bahwa kadang diam adalah cara terbaik untuk melihat kebenaran menampakkan dirinya sendiri. Kebenaran itu bernama Fania, sekretaris pribadi Bramantyo, 26 tahun, cantik, muda, dengan senyum yang selalu terlihat manis di depan, tapi tajam seperti pisau di baliknya. Ia baru 6 bulan bekerja, tapi Bramantyo sudah memujinya berkali-kali di depan saya, mengatakan bahwa Fania efisien, cekatan. Tidak seperti perempuan rumahan yang hanya tahu belanja. Kalimat itu ditujukan untuk saya. Saya tahu, tapi saya hanya tersenyum sambil menuang teh. Suatu malam, saya tidak bisa tidur. Saya membuka laptop lama yang menyimpan akses ke rekening perusahaan. Akses yang bahkan Bramantyo lupa pernah ia berikan pada saya bertahun-tahun lalu. Saya hanya ingin memeriksa arus kas, kebiasaan lama seorang akuntan. Tapi yang saya temukan malam itu membuat jari saya membeku di atas keyboard. Di layar muncul daftar transfer rutin selama 1 tahun terakhir. Setiap bulan, sejumlah besar uang mengalir keluar dari rekening perusahaan. Kadang 50 juta, kadang 100 juta. Bahkan pernah satu kali, angkanya melampaui 1 miliar rupiah. Penerimanya, satu nama, Vanya. Saya membuka rincian setiap transaksi. Di kolom keterangan tertulis kata-kata yang membuat perut saya mual. Hadiah ulang tahun, bantuan pembelian mobil, uang muka apartemen, dan yang paling pahit, ada satu transfer yang hanya diberi keterangan 2 kata. Untuk sayang. Saya mengeluarkan kalkulator dan menjumlahkan semuanya. Angkanya mencapai miliaran rupiah. Miliaran. Dari uang perusahaan yang saya bangun, dengan menjual rumah warisan orang tua saya. Saya teringat 2 tahun lalu, saat ayah saya sakit di kampung dan membutuhkan biaya operasi. Saya harus memohon pada Bramantyo hampir seminggu untuk mendapatkan 10 juta rupiah. Ia memberikannya sambil berkata, "Uang tidak tumbuh di pohon. Sinta, belajarlah berhemat. 10 juta untuk operasi ayah saya." Ia hitung sampai ke rupiah terakhir. Tapi miliaran untuk selingkuhannya ia berikan tanpa berkedip. Malam itu, saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Dingin yang aneh, yang justru membuat kepala saya terasa sangat jernih. Dan di tengah dingin itu, sesuatu di dalam diri saya yang selama 9 tahun tertidur, perlahan membuka matanya. Yang mereka tidak tahu malam itu, istri yang mereka anggap sudah mati rasa, justru baru saja terbangun. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Tapi, bukan untuk menyiapkan sarapan Bramantyo. Saya berdiri di depan cermin, menatap wajah saya sendiri. Ada guratan halus di sudut mata. Ada beberapa helai rambut yang mulai memutih. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya melihat seseorang yang saya kenali. Sinta yang dulu. Sinta yang kuat. Saya tidak membangunkan Bramantyo. Saya memakai sepatu dan keluar rumah, menghirup udara pagi dalam-dalam. Sudah berapa lama saya tidak berjalan seperti ini, tanpa harus memikirkan setrikaan atau menu makan malam suami saya. Di taman dekat rumah, saya duduk di bangku kayu dan menelpon satu orang. Namanya Pak Dharma. Ia notaris senior, sahabat mendiang ayah saya. Orang yang dulu membantu saya menyusun struktur saham perusahaan. Ia sudah tua sekarang, tapi ingatannya tajam dan hatinya lurus. "Pak Dharma," kata saya pelan, "saya rasa sudah waktunya saya mengambil kembali apa yang memang milik saya." Di seberang telepon, ia terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Saya sudah menunggu telepon ini selama 9 tahun. Nah, datanglah ke kantor saya, bawa semua dokumenmu.
Sejak hari itu, hidup saya terbagi dua. Di depan Bramantio, saya tetap istri yang patuh dan pendiam. Saya tetap menyiapkan kopinya, tetap tersenyum saat ia pulang, tetap diam saat ia pulang berbau parfum Vania. Tapi di balik itu, setiap hari saya bekerja bersama Pak Dharma. Saya menyusun ulang seluruh struktur hukum kepemilikan perusahaan. Saya mengumpulkan bukti. Saya mencetak setiap mutasi rekening. Saya menyalin setiap transfer gelap ke Vania. Saya mengubah kesabaran menjadi senjata. Dan Bramantio, dalam kesombongannya, tidak pernah menyadarinya. Bulan-bulan berikutnya, penghinaan datang bertubi-tubi. Dan setiap penghinaan, tanpa mereka sadari, hanya menambah satu paku lagi di peti mati kerajaan mereka sendiri. Bulan itu adalah bulan ulang tahun saya yang ke-41. Selama bertahun-tahun, sesibuk apapun, Bramantio setidaknya masih mengingatnya. Tapi tahun ini, ia tidak pulang. Ponselnya tidak aktif. Saya menunggu sampai lewat tengah malam. Duduk sendirian di meja makan dengan sepiring kue kecil yang saya beli sendiri. Keesokan paginya, saya melihat di media sosial Vania sebuah foto matahari terbenam di sebuah pantai di Bali. Keterangannya, liburan bersama orang tersayang. Di pojok foto, terlihat lengan seorang lelaki dengan jam tangan yang sangat saya kenal. Jam tangan yang saya hadiahkan pada Bramantio di ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Jadi, di malam ulang tahun saya, suami saya sedang menikmati matahari terbenam di Bali bersama selingkuhannya. Sementara saya meniup lilin sendirian di rumah yang saya bangun dengan menjual warisan orang tua saya. Saya menutup ponsel itu. Saya tidak menangis. Saya hanya membuat teh dan duduk memandangi taman. Ada saat di mana sakit hati berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih tenang. Malam itu, saya melewati saat itu. Saya berhenti berharap dan mulai merencanakan. Beberapa hari setelah ia kembali dari Bali, seolah tidak terjadi apa-apa. Bramantio pulang, membawa Vania ke rumah kami. Katanya, mereka harus menyelesaikan pekerjaan penting. Ia menyuruh saya membuatkan mereka makan malam, seolah saya pembantu di rumah saya sendiri. Vania duduk di sofa ruang tamu saya, memandang berkeliling dengan tatapan menilai, lalu berkata dengan suara manis yang dibuat-buat, "Rumah ini luas sekali ya, Bu." "Sayang, penataannya terasa kuno. Kalau saya yang mengatur, pasti lebih modern." Bramantio tertawa mendengarnya. Ia tidak membela saya sama sekali. Ia hanya berkata, "Ya, seleranya memang ketinggalan zaman." Saya meletakkan piring di meja tanpa berkata apa-apa. Tapi malam itu, di dalam hati, saya mencatat satu hal lagi. Bramantio tidak hanya diam saat saya dihina. Ia ikut menghina. Dan seorang lelaki yang membiarkan istrinya diinjak di rumahnya sendiri sudah kehilangan hak untuk disebut suami. Beberapa minggu kemudian, ada acara kumpul keluarga besar Bramantio di depan seluruh kerabat. Ibu mertua saya, Bu Ratna, memandang saya dengan sinis dan berkata cukup keras agar semua orang dengar. Sudah 9 tahun menikah, tidak juga memberi cucu. Perempuan seperti ini memang tidak berguna. Untung anak saya sabar. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa kerabat menunduk. Sebagian melirik saya dengan kasihan yang menghina. Padahal mereka semua tahu. Hasil pemeriksaan dokter dulu menunjukkan bahwa masalahnya justru ada pada Bramantio. Tapi ia menyembunyikan itu dan membiarkan seluruh keluarga menyalahkan saya selama bertahun-tahun. Saya ingin menjawab, tapi saya menahan diri. Saya hanya berkata pelan, "Terima kasih atas perhatiannya, Bu." Lalu saya pamit ke dapur. Di dapur, tangan saya gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang saya tekan dalam-dalam. Dan di saat itu, saya berjanji pada diri saya sendiri. Setiap orang yang tertawa di ruangan itu, suatu hari akan mengerti siapa sebenarnya yang mereka hina. Kalian yang sedang menonton, pernahkah kalian berada di posisi seperti ini? Dihina oleh orang yang seharusnya melindungi kalian di depan orang banyak dan tidak bisa membalas. Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu, bagaimana kalian bertahan? Beberapa hari setelah acara keluarga itu, Bramantio meminta saya datang ke kantor perusahaan. Katanya, ada dokumen yang harus saya tanda tangani. Saya sudah menduga apa yang akan terjadi, tapi saya tetap datang.
Saya ingin melihat sejauh mana mereka berani. Ketika saya tiba, resepsionis menatap saya dengan pandangan aneh, campuran kasihan dan segan. Saya berjalan menuju ruang direktur, dan di sana, di kursi yang biasanya kosong menunggu tamu, Fania duduk bersandar santai, memainkan ponselnya, seolah ruangan itu sudah menjadi miliknya. Ia mengangkat wajah, menatap saya dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu tersenyum tipis. "Oh, Bu Sinta, silakan duduk. Kebetulan saya juga ingin bicara." Saya tetap berdiri. Saya bukan tamu di perusahaan ini, batin saya. Tapi mereka tidak tahu itu. Fania meletakkan ponselnya. "Bu," katanya dengan nada yang dibuat lembut tapi penuh racun. "Saya rasa ibu perempuan yang cerdas. Ibu pasti sudah paham situasinya. Mas Bram dan saya sudah saling mencintai. Sebaiknya ibu mundur dengan terhormat. Jangan sampai harus dipaksa keluar dari kehidupan yang sebenarnya bukan milik ibu lagi." Saya menatapnya. Kalung ibu saya melingkar di lehernya, berkilau di bawah lampu ruangan. Perempuan ini bahkan tidak tahu bahwa kalung yang ia pamerkan itu adalah peninggalan ibu saya. Dibeli dengan keringat orang tua saya puluhan tahun lalu. Kehidupan yang bukan milik saya. Saya mengulang pelan. Kata-kata itu menarik sekali. "Vania, saya akan mengingatnya." Ia mengira saya menyerah. Ia tersenyum menang. "Bagus kalau ibu mengerti. Mas Bram sudah menyiapkan surat pengunduran diri ibu dari semua urusan keluarga. Tinggal tanda tangan." Saya mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu meletakkannya kembali di meja tanpa menandatangani. "Saya akan mempelajarinya dulu," kata saya tenang. "Saya orang akuntan, Vania. Saya tidak pernah menandatangani apapun tanpa membaca sampai halaman terakhir. Kebiasaan lama." Lalu saya berbalik dan keluar. Di belakang, saya mendengar Vania berdecak kesal. Ia mengira saya sedang mengulur waktu karena takut, padahal saya sedang menghitung berapa hari lagi sampai semua yang ia banggakan itu berubah menjadi debu yang ia tidak tahu. Kalimatnya sore itu, kehidupan yang bukan milik ibu lagi, justru akan menjadi kalimat yang paling ia sesali seumur hidupnya. Malam itu, di rumah, Bramantio pulang dengan wajah keras. Ia mendengar dari Fania bahwa saya belum menandatangani surat. "Kenapa kamu mempersulit ini, Sinta?" bentaknya. "Kamu pikir kamu punya pilihan? Kamu tidak punya apa-apa tanpa saya. Kamu bukan siapa-siapa." Saya menatapnya lama. Lalu saya bertanya dengan suara yang sangat pelan. "Benarkah begitu, Mas? Menurutmu, siapa saya tanpa kamu?" Ia tertawa mengejek. "Perempuan tua tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa nama. Itulah kamu." Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar. Di balik pintu, saya tidak menangis. Saya justru tersenyum karena setiap kata kejam yang ia lontarkan malam itu, tanpa ia sadari, membuat keputusan saya semakin mantap. Ia sedang menggali kuburnya sendiri, satu kalimat demi satu kalimat. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat saya benar-benar kehilangan sisa hormat terakhir pada Bramantio. Adik ipar saya, Dinda, menikah. Sebagai keluarga, saya tentu hadir. Tapi di resepsi itu, saya diperlakukan seperti orang asing. Kursi saya diletakkan di sudut, jauh dari meja keluarga inti. Ketika sesi foto keluarga tiba, ibu mertua saya, Bu Ratna, dengan sengaja memanggil Fania untuk berdiri di samping Bramantio dalam foto. "Sini, Nak Fania," kata Bu Ratna cukup keras. "Kamu yang pantas berdiri di sini, yang itu." Sambil melirik saya, "Sudah mau jadi mantan." Seluruh keluarga besar mendengar. Beberapa terkejut, tapi tidak ada yang membela saya. Bramantio hanya diam, membiarkan selingkuhannya berdiri di posisi yang seharusnya milik istrinya di depan seluruh keluarga. Fania berdiri dengan bangga, tersenyum ke kamera. Tangannya melingkar di lengan suami saya. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang gelas air putih yang mulai menghangat. Saya tidak marah. Saya hanya merasa, untuk terakhir kalinya, betapa dinginnya keluarga yang selama 9 tahun saya coba jadikan rumah. Malam itu, saya pulang sendiri, naik
taksi. Di perjalanan, saya menelpon Pak Dharma sekali lagi. Suara saya sudah tidak bergetar. Pak Dharma, katakan pada dua investor itu, saya siap menggelar rapat pemegang saham secepatnya. Pak Dharma menjawab tenang. Semua dokumen sudah rapi. Nak, kita hanya perlu memilih waktu yang tepat. Saya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota berlalu. Waktu yang tepat, saya berkata dalam hati. Saya sudah tahu kapan. Malam pesta ulang tahun perusahaan, di panggung yang sama, di mana ia berencana menjatuhkan saya. Penghinaan berikutnya lebih keji. Bramantyo mulai membatasi uang belanja rumah tangga. Ia bilang, perusahaan sedang sulit, padahal saya tahu persis. Uang itu mengalir ke Fania. Ia meminta saya menjual perhiasan pemberian orang tua saya untuk menutupi biaya rumah. Saya menyerahkan sebuah kalung emas peninggalan ibu saya. Bramantyo mengambilnya tanpa terima kasih. Beberapa hari kemudian, saya melihat kalung ibu saya melingkar di leher Fania, terpampang di sebuah unggahan media sosialnya. Keterangannya, hadiah dari orang tersayang. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali. Kalung ibu saya di leher perempuan yang menghancurkan rumah tangga saya, diberikan oleh suami saya sendiri. Malam itu, saya menelpon Pak Dharma. Suara saya sangat tenang. Pak Dharma, saya berkata, mari kita percepat. Saya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Tapi sebelum semuanya bisa dipercepat, tekanan di rumah justru semakin menjadi. Bramantyo tampaknya ingin membuat saya menyerah lebih dulu, agar saya pergi tanpa menuntut apa-apa. Ia mulai memutus satu persatu hal yang selama ini saya andalkan. Suatu pagi, saya hendak membayar biaya rumah sakit ayah saya di kampung, seperti yang rutin saya lakukan setiap bulan dari uang belanja. Tapi kartu saya ditolak. Saya menelpon bank. Petugas menjelaskan bahwa kartu tambahan atas nama saya telah dibekukan oleh pemegang rekening utama, Bramantyo. Ia membekukan akses saya ke uang di saat ayah saya sedang sakit. Saya berdiri di depan mesin ATM itu cukup lama. Orang-orang mengantre di belakang saya. Saya merasakan panas di mata saya. Tapi saya menolak menangis di tempat umum. Saya menarik nafas. Lalu menelpon adik saya di kampung, memintanya menalangi biaya rumah sakit dulu. Saya berjanji akan menggantinya. Adik saya bertanya, ada apa? Mbak, kenapa suaranya bergetar? Saya hanya menjawab, tidak apa-apa. Sebentar lagi semua akan beres. Malam itu, saya menghadapi Bramantyo. Kenapa kamu bekukan kartu saya? Mas, itu untuk biaya rumah sakit Bapak. Ia menjawab tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Uang perusahaan tidak untuk membiayai orang tuamu yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kalau mau, cari uang sendiri. Cari uang sendiri. Kalimat itu keluar dari mulut lelaki yang mengalirkan miliaran rupiah keselingkuhannya. Kalimat itu keluar dari lelaki yang seluruh perusahaannya berdiri di atas rumah warisan yang saya jual untuk menyelamatkannya. Saya menatapnya, dan untuk sesaat, saya hampir tertawa. Baik, Mas, saya berkata pelan. Saya akan cari uang sendiri. Terima kasih atas sarannya. Itu saran terbaik yang pernah kamu berikan. Ia tidak menangkap makna ganda dalam kata-kata saya. Ia terlalu sibuk merasa menang. Padahal, saya sedang mengucapkan janji bahwa saya akan mengambil kembali setiap rupiah yang memang milik saya. Dalam beberapa minggu berikutnya, saya bekerja seperti tidak pernah lelah. Saya menemui bank tempat perusahaan berutang dan mempelajari setiap klausul perjanjian kredit. Saya menemui dua pemegang saham minoritas, para investor lama yang dulu ikut menanam modal karena percaya pada saya, bukan pada Bramantyo. Saya perlihatkan pada mereka bukti transfer gelap Bramantyo ke Fania, uang perusahaan yang ia pakai untuk kepentingan pribadi. Wajah mereka berubah pucat. Ini penggelapan, Bu Sinta, kata salah satu dari mereka. Ini bisa menghancurkan nilai perusahaan. Saya mengangguk. Karena itu, kata saya butuh dukungan kalian. Bukan untuk menghancurkan perusahaan, tapi untuk menyelamatkannya dari orang yang sedang menguras isinya. Kedua investor itu setuju berdiri di belakang saya. Dengan 52% saham atas nama saya, ditambah suara mereka, saya kini memegang kendali penuh atas perusahaan yang selama ini dikira milik Bramantyo. Ia hanya belum tahu. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya tahu
untuk melawan orang seperti Bramantio. Saya membutuhkan lebih dari sekedar kepemilikan saham. Saya membutuhkan bukti yang tidak bisa dibantah di hadapan hukum. Setiap malam, setelah Bramantio tertidur, saya membuka laptop lama itu. Saya mengunduh setiap mutasi rekening perusahaan selama 3 tahun terakhir. Saya menyusunnya rapi, per bulan, per penerima, per keterangan. Saya membuat sebuah dokumen yang di dunia saya disebut jejak audit. Sebuah peta lengkap kemana setiap rupiah perusahaan mengalir. Angka-angka itu bercerita lebih jujur daripada mulut siapapun. Ada pola yang jelas. Setiap kali perusahaan mendapat pemasukan besar, dalam waktu 3 hari, selalu ada transfer keluar ke rekening Fania. Ada faktur-faktur fiktif, pembelian yang tidak pernah terjadi. Biaya perjalanan dinas ke tempat-tempat yang ternyata adalah liburan mewah berdua dengan Fania. Semua tercatat, semua tersimpan, dan semua atas persetujuan tanda tangan Bramantio sebagai direktur utama. Saya mencetak semuanya. Saya membuat 3 salinan. 1 untuk Pak Dharma, 1 untuk pengacara, 1 saya simpan di tempat yang hanya saya tahu. Saya bahkan menyewa seorang akuntan forensik independen untuk memverifikasi temuan saya, agar tidak ada celah untuk dibantah. Ketika akuntan forensik itu selesai memeriksa, ia menatap saya dan berkata, "Bu Sinta, ini bukan sekedar penyelewengan. Ini penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang bisa membawa seseorang ke penjara. Apa Ibu yakin ingin melanjutkan ini?" Saya menatapnya tenang. "Saya tidak ingin siapapun ke penjara. Pakistan," kata saya. "Saya hanya ingin kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Kalau kebenaran itu kebetulan menuntun mereka ke penjara, itu bukan pilihan saya. Itu konsekuensi dari pilihan mereka sendiri." Ia mengangguk dan menandatangani laporan verifikasinya. Malam itu, semua bukti sudah lengkap. Saya memegang di tangan saya kunci untuk meruntuhkan sebuah kerajaan yang dibangun di atas kebohongan. Dan yang membuatnya begitu adil adalah saya tidak perlu memasukkan apapun. Saya hanya perlu memperlihatkan apa yang sudah mereka lakukan sendiri. Saya duduk di meja kerja saya malam itu, memandang tumpukan berkas itu, dan menyadari sesuatu. Selama 9 tahun, mereka mengira kesabaran saya adalah kelemahan. Mereka mengira diamnya seorang perempuan berarti ia tidak punya kekuatan. Mereka salah. Diam saya adalah tempat saya menyimpan senjata. Dan sekarang, senjata itu sudah terisi penuh. Sementara itu di rumah, sikap Bramantio semakin keterlaluan. Suatu malam, ia pulang mabuk, membanting pintu, dan berteriak agar saya mengurus surat-surat perceraian. Ia bilang ia sudah muak, bahwa ia ingin hidup bahagia dengan perempuan yang pantas untuknya. Saya menatapnya dengan tenang, dan berkata, "Baiklah, Mas, kalau itu maumu, saya akan urus surat-suratnya." Ia terkejut. Ia menyangka saya akan menangis, memohon, berlutut minta dipertahankan seperti istri-istri lain yang ia lihat di sinetron. Tapi saya hanya tersenyum dan masuk ke kamar. Di balik pintu yang tertutup, senyum itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan kesedihan, tapi kepastian, karena surat yang akan saya urus bukan surat yang ia bayangkan. Tapi malam itu belum berakhir. Beberapa jam kemudian, ponsel saya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor yang tidak saya kenal. Ketika saya membukanya, saya tahu itu Fania. Pesan itu berbunyi, "Bu, saya dengar Ibu sudah setuju bercerai." "Bagus. Jujur saja ya, Bu. Saya kasihan melihat Ibu bertahan sekian lama pada lelaki yang jelas-jelas sudah tidak mau. Mas Bram sering cerita. Katanya di rumah Ibu cuma bisa mengeluh dan menua. Sudah, Bu, ikhlaskan saja. Biar saya yang urus. Semua yang dulu terlalu berat untuk perempuan seusia Ibu." Saya membaca pesan itu 2 kali. Ada racun di setiap kalimatnya, dibungkus dengan pura-pura kasihan yang justru lebih menyakitkan daripada makian terbuka. Ini adalah cara perempuan yang merasa sudah menang, menikmati kemenangannya dengan menari di atas luka orang lain. Saya tidak membalas dengan marah. Saya mengetik 1 kalimat, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya, saya hanya membalas dengan 1 kata, "Terima kasih." Lalu saya menyimpan tangkapan layar pesan itu ke dalam folder bukti saya. Bahkan
ejekan pun suatu hari bisa menjadi saksi tentang siapa sebenarnya perempuan ini. Yang Fania tidak tahu saat ia sibuk merasa menang dan mengetik ejekan itu. Perempuan seusia saya yang ia kasihani sedang memegang 52% saham perusahaan yang menggaji kekasihnya. Ia sedang menghina majikannya sendiri tanpa ia sadari. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk keluar rumah lebih lama. Saya pergi ke sebuah kafe di kawasan Kuningan, tempat yang dulu sering saya kunjungi di masa lajang, saat saya masih menjadi auditor yang disegani. Di sana, tanpa disangka, saya bertemu Ratri, teman satu kantor, akuntan dulu. Ia terkejut melihat saya, lalu memeluk saya erat. Sinta, kemana saja kamu selama ini? Dunia kehilangan salah satu auditor terbaiknya, katanya sambil tertawa. Kami mengobrol lama. Ratri sekarang menjadi partner di sebuah firma konsultan keuangan besar. Ketika saya menceritakan sedikit tentang keadaan saya, tanpa membuka semua rahasia, matanya menyipit tajam. Naluri seorang profesional yang mencium ada yang tidak beres. Sinta, katanya serius, kamu itu bukan perempuan yang diciptakan untuk duduk diam di rumah menunggu lelaki. Kalau suatu hari kamu butuh tempat berdiri lagi, pintu firma saya selalu terbuka. Bakat sepertimu tidak boleh disia-siakan. Kata-kata Ratri hari itu memberi saya sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Ia mengingatkan saya siapa diri saya sebelum saya mengecilkan diri demi seseorang yang tidak pernah menghargainya. Saya pulang dengan langkah yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya, saya bisa melihat kehidupan setelah semua ini selesai. Sebuah kehidupan yang benar-benar milik saya. Malam itu, saya duduk di jendela kamar, memandangi taman kecil di bawah. Besok akan menjadi hari yang sibuk. Rapat pemegang saham sudah dijadwalkan. Setiap langkah harus saya ambil dengan hati-hati dan tepat. Saya tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Saya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Semangat, Sinta. Saya berbisik pada diri sendiri. Sedikit lagi, dan kamu akan bebas. Malam berikutnya, saya mengumpulkan seluruh barang berharga pemberian orang tua saya, dokumen-dokumen pribadi, dan satu koper pakaian. Saya menyerahkan salinan lengkap semua bukti kepada Pak Dharma dan pengacara yang ia rekomendasikan. Lalu, saya melakukan sesuatu yang membuat hati saya terasa ringan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Saya mulai melepaskan diri, perlahan, dari kehidupan yang bukan milik saya. Tapi sebelum saya benar-benar pergi, masih ada satu malam yang harus saya hadiri. Malam pesta ulang tahun perusahaan. Malam di mana Bramantio berencana mempermalukan saya di depan semua orang, lalu mencampakkan saya. Ia tidak tahu, saya justru menantikan malam itu, karena di malam itulah saya akan menutup semua perhitungan. Sekarang kita kembali ke awal cerita. Malam pesta itu. Aula hotel mewah di kawasan Sudirman dipenuhi tamu, para relasi bisnis, pejabat, dan kolega Bramantio hadir dengan pakaian terbaik mereka. Bramantio berdiri di panggung, gagah dengan jasnya. Fania di sisinya mengenakan gaun merah yang mencolok, dan di lehernya, kalung emas ibu saya berkilau di bawah lampu. Saya duduk di meja paling belakang, mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu adalah malam terakhir kerajaan yang mereka sembah. Bramantio mengangkat gelasnya. Ia berpidato tentang kejayaan perusahaan, tentang visinya, tentang masa depan. Lalu ia menoleh ke arah saya dan dengan senyum sinis, ia berkata di depan semua orang, "Dan malam ini saya ingin jujur. Perempuan yang selama ini mendampingi saya sudah tidak lagi sesuai dengan langkah besar perusahaan ini. Ia usang, tertinggal zaman. Setelah malam ini, saya akan memulai lembaran baru dengan orang yang lebih layak." Ia menggenggam tangan Fania. Ruangan riuh. Beberapa tamu bertepuk tangan. Sebagian tertawa, sebagian melirik saya, menunggu air mata dan drama. Saya berdiri, perlahan, tenang. Semua mata tertuju pada saya. Saya berjalan ke arah panggung, dan Bramantio tersenyum mengejek. Mengira saya akan memohon. Saya mengambil mikrofon dari tangannya dengan lembut. Lalu, saya menghadap para tamu, dan berkata dengan suara yang tenang,
tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Terima kasih, Mas Bramantyo, atas kata-katanya. Izinkan saya juga menyampaikan sesuatu, karena malam ini memang malam yang tepat untuk kejujuran. Saya mengeluarkan sebuah map dari tas saya. Map berwarna coklat, biasa saja. Tapi isinya akan mengubah segalanya. Sebagai pemegang 52% saham perusahaan ini, saya berkata pelan. Dan sesuai dengan hasil rapat pemegang saham yang sah 3 hari lalu. Malam ini saya mengumumkan pemberhentian Saudara Bramantyo Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Efektif malam ini juga. Ruangan yang tadi riuh mendadak sunyi total. Bramantyo tertawa canggung. Sinta, jangan membuat lelucon di depan tamu-tamu penting. Saya menyerahkan map itu kepadanya. Ini bukan lelucon, kata saya. Ini akta kepemilikan saham, sah dan tercatat. Sejak 9 tahun lalu, perusahaan ini tidak pernah menjadi milikmu. Mas, ia selalu milik saya. Kamu hanya duduk di kursi yang saya pinjamkan. Tangan Bramantyo gemetar membuka map itu. Wajahnya berubah dari sinis menjadi bingung, lalu menjadi pucak pasi. Ia melihat tanda tangannya sendiri di setiap halaman. Tanda tangan yang dulu ia bubuhkan tanpa membaca, karena terlalu sombong untuk memeriksa. Dan ini, saya melanjutkan sambil mengeluarkan setumpuk berkas lain, adalah bukti transfer dana perusahaan sejumlah lebih dari 3 miliar rupiah ke rekening pribadi Saudari Fania selama 1 tahun terakhir. Penggelapan dana perusahaan. Para pemegang saham dan pihak berwenang telah menerima salinannya sore tadi. Suara tercekat terdengar dari seluruh ruangan. Para relasi bisnis mulai berbisik. Fania berdiri. Wajahnya memerah, lalu memucat. Kalung ibu saya masih di lehernya. Kini terlihat seperti rantai, bukan perhiasan. Bramantyo menjatuhkan map itu. Kertas-kertas berhamburan di lantai. Ia menatap saya dengan mata yang penuh kengerian. Kamu merencanakan ini sejak awal. Tidak, kata saya jujur. Saya tidak merencanakan apa-apa. Kamu yang melakukan semuanya sendiri. Kamu yang menggelapkan uang. Kamu yang menghina saya di depan semua orang. Kamu yang menandatangani dokumen tanpa membaca. Saya hanya berhenti menutupinya untukmu. Saya meletakkan mikrofon. Lalu saya berbalik menghadap para tamu. Bapak dan Ibu sekalian, kata saya, mohon maaf telah mengganggu pesta ini. Nikmatilah malam kalian. Perusahaan akan tetap berjalan dengan baik, di tangan yang benar. Lalu saya berjalan keluar dari aula itu dengan kepala tegak. Di belakang saya mendengar suara Fania yang mulai menjerit pada Bramantyo, menuntut penjelasan. Saya mendengar suara para investor yang mulai menarik diri. Saya mendengar suara sebuah kerajaan yang mulai runtuh. Tapi saya tidak menoleh sekalipun, karena semua itu bukan lagi urusan saya. Di luar aula hotel, udara malam terasa sejuk. Saya berdiri sejenak di tepi jalan, menunggu taksi. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, saya merasa bisa bernapas dengan bebas. Tidak ada beban di dada saya. Tidak ada topeng yang harus saya kenakan. Tidak ada senyum palsu yang harus saya pasang. Saya mengeluarkan ponsel, melepaskan kartu lama yang penuh dengan pesan-pesan menyakitkan dari keluarga Bramantyo, dan menggantinya dengan yang baru. Nomor lama itu, seperti kehidupan lama itu, sudah selesai. Angin malam membelai wajah saya, membawa aroma kebebasan yang sudah lama tidak saya rasakan. Sebuah taksi berhenti, saya masuk, dan menyebutkan alamat rumah baru saya. Rumah kecil yang saya sewa diam-diam beberapa minggu lalu. Bukan rumah mewah yang penuh kepura-puraan, tapi rumah yang untuk pertama kalinya benar-benar terasa seperti milik saya sendiri. Saat mobil mulai bergerak menjauh dari hotel itu, saya memandangi gedung-gedung tinggi Jakarta yang berkilau. Dan saya tahu, saya sedang meninggalkan bukan hanya sebuah tempat, tapi seluruh versi diri saya yang lama. Yang terjadi setelah malam itu berjalan seperti efek domino yang tidak bisa dihentikan. Pihak berwenang membuka penyelidikan atas kasus penggelapan dana. Nama baik Bramantyo, yang selama ini ia jaga mati-matian, hancur dalam hitungan hari. Para relasi bisnis yang dulu mengelilinginya
kini menjauh, takut ikut terseret. Bank menarik dukungan kredit pribadinya, aset-aset yang ia kira miliknya. Ternyata banyak yang terikat pada perusahaan induk atas nama saya. Fania menghilang lebih cepat dari yang saya duga. Begitu tahu Bramantio tidak lagi memiliki apa-apa, ia meninggalkannya tanpa menoleh. Ia bahkan sempat mengirim pesan pada Bramantio, mengatakan bahwa ia tidak mau ikut hidup susah, cinta yang dibeli dengan uang perusahaan. Ternyata pergi bersama uang itu juga. Saya sempat mendengar kalung ibu saya yang dulu ia pamerkan. Akhirnya ia jual di sebuah toko emas untuk bertahan hidup. Ironi yang getir, benda yang ia banggakan sebagai bukti cinta, pada akhirnya hanya menjadi selembar uang untuk makan. Saya tidak berusaha mengambilnya kembali. Kalung itu sudah kehilangan makna sejak melingkar di lehernya. Yang tersisa dari ibu saya bukan pada emasnya, tapi pada keberanian yang beliau wariskan pada saya. Nama Fania kemudian muncul lagi dalam berkas penyelidikan sebagai penerima dana yang digelapkan. Perempuan yang dulu merasa akan menjadi nyonya besar, kini harus berurusan dengan pemeriksaan yang berkepanjangan. Ia belajar dengan cara yang paling keras bahwa merampas kehidupan orang lain tidak pernah menjadi fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan. Saya mendengar kabar beberapa bulan kemudian, Bramantio terlilit utang dan tuntutan hukum. Ibu mertua saya, Bu Ratna, yang dulu menghina saya karena tidak memberi cucu, kini menelpon saya berkali-kali, kadang memohon, kadang memaki, meminta saya menarik tuntutan dan menyelamatkan anaknya. Saya tidak mengangkat semua panggilan itu, bukan karena saya membenci mereka, tapi karena saya tahu ini bukan lagi urusan dendam. Ini adalah hukum dan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Saya tidak menjatuhkan siapapun. Mereka jatuh karena beban perbuatan mereka sendiri terlalu berat untuk ditopang oleh kebohongan. Sementara itu, perusahaan justru mulai pulih di bawah pengelolaan yang benar. Saya menunjuk seorang direktur profesional yang jujur, dan saya sendiri kembali ke dunia yang paling saya cintai, angka-angka dan strategi. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Nama saya tercantum di tempat yang seharusnya, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai Sinta Maheswari, pemilik dan pemimpin. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya sedang berjalan keluar dari kantor ketika seseorang memanggil nama saya dengan suara serak. Saya menoleh. Di seberang jalan, berdiri seorang lelaki dengan pakaian lusuh dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Butuh beberapa detik bagi saya untuk mengenalinya. Bramantio. Ia berjalan mendekat, tertatih. Sinta, katanya dengan suara memelas. Tolong, aku menyesal, aku salah. Aku kehilangan segalanya. Fania pergi, teman-teman pergi, ibuku sakit. Hanya kamu yang benar-benar mencintaiku dulu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Saya menatapnya. Lelaki yang dulu berdiri megah di panggung, yang menyebut saya usang di depan 50 orang, kini berdiri di depan saya, memohon. Dan saya menunggu perasaan itu. Perasaan puas, perasaan menang. Perasaan ingin membalas dengan kata-kata setajam yang dulu ia lontarkan pada saya. Tapi perasaan itu tidak datang. Yang datang justru sesuatu yang lebih tenang. Rasa iba, mungkin. Tapi bukan cinta. Mas, kata saya pelan, saya tidak membenci Mas lagi. Membenci itu melelahkan, dan saya sudah terlalu lelah selama 9 tahun. Tapi saya juga tidak akan kembali, bukan karena Mas jatuh miskin, tapi karena orang yang menghina istrinya di depan banyak orang dan hanya menyesal setelah kehilangan segalanya. Tidak pernah benar-benar mencintai. Yang Mas rindukan bukan saya. Yang Mas rindukan adalah hidup nyaman yang dulu saya berikan. Ia menunduk. Air matanya jatuh, tapi saya sudah tidak tergerak. Saya membuka dompet, mengeluarkan sejumlah uang, dan menyerahkannya padanya. Ini bukan untuk masa lalu kita, kata saya. Ini karena saya tidak ingin melihat manusia manapun kelaparan di jalan. Pakailah untuk berobat dan memulai hidup yang jujur. Setelah ini, jangan cari saya lagi. Lalu saya berbalik dan pergi. Kali ini, benar-benar untuk selamanya. Saya tahu, sebagian dari kalian mungkin berpikir,
saya terlalu baik. Tapi menurut saya, memberi tanpa kembali menjadi korban. Itu bukan kelemahan, itu adalah cara saya membuktikan bahwa saya sudah tumbuh menjadi orang yang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang pernah mereka berikan. Kimi, 1 tahun telah berlalu. Saya tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, di kawasan yang tenang, dengan taman kecil yang saya rawat sendiri. Perusahaan berjalan baik, dan saya punya cukup waktu untuk hidup, bukan sekedar bertahan. Pagi hari, saya berkebun. Sore hari, saya melukis. Sesuatu yang dulu saya tinggalkan sejak menikah. Kadang saya masih memikirkan 9 tahun itu. Bukan dengan kepahitan, tapi dengan rasa syukur yang aneh. Karena tanpa pengkhianatan itu, mungkin saya tidak akan pernah berani mematahkan belenggu dan menemukan kembali siapa diri saya sebenarnya. Saya belajar satu hal yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Harga diri seorang perempuan tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dihina oleh siapapun, selama ia sendiri tidak mengizinkannya. Kesabaran bukan kelemahan. Diam bukan kekalahan. Selama kita tahu kapan harus berhenti diam dan berdiri untuk diri sendiri. Kekuatan terbesar seorang perempuan bukan pada air matanya, tapi pada kemampuannya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan keadilan yang paling menenangkan bukanlah balas dendam, melainkan hidup yang tenang dan bermartabat, jauh dari orang-orang yang pernah meremehkan kita. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang merasa tidak berharga di dalam rumahnya sendiri, yang setiap hari mengecilkan diri demi kata keluarga. Sementara orang yang seharusnya melindunginya justru menginjaknya. Kalau kalian salah satu dari mereka, saya ingin kalian tahu satu hal. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang tidak bisa melihatnya. Berdirilah. Bangun kembali, karena badai yang meruntuhkan sebuah rumah palsu sesungguhnya sedang membuka jalan menuju rumah yang benar-benar milik kalian. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian atau mengingatkan kalian pada seseorang, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu hujan turun tanpa ampun di kawasan BSD. Ruang tamu rumah keluarga Wijoyo terang benderang, tapi udaranya terasa beku. Saya berdiri di tengah ruangan dengan selembar kertas di hadapan saya. Surat pernyataan penyerahan harta, 3 miliar rupiah. Bu Sutina, ibu mertua saya, mendorong pulpen itu ke arah saya. Tanda tangani, katanya dingin. Anggap saja uang tahu diri. Wulan, adik ipar saya, tertawa kecil di sofa. Cepat, Mbak. Jangan buang waktu kami. Saya menatap suami saya, Mas Haryo. Saya hanya menunggu satu kalimat darinya. Satu kalimat kecil saja. Jangan begitu pada Anissa. Tapi ia menunduk, memandang lantai. Diam seperti tembok. Lalu Bu Sutina kehilangan kesabaran. Tangannya terangkat dan tamparan itu mendarat di pipi saya. Bunyinya kering di tengah ruangan. Tahu diri sedikit, desisnya. Perempuan tidak punya apa-apa. Kok berani menatap saya seperti itu? Saya tidak menangis. Saya tidak gemetar. Karena di dalam tas saya ada sesuatu yang tidak mereka tahu. Selembar akta dan sebuah ponsel yang sejak tadi merekam setiap kata mereka. Mereka pikir mereka sedang merampas segalanya dari saya. Padahal mereka sedang menggali liang untuk diri mereka sendiri. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau kamu suka kisah tentang kesabaran yang akhirnya menemukan jalannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang ditekan habis-habisan. Sampai akhirnya angka-angka yang ia catat sendiri berbalik menjadi senjata. Mari kita mulai. Nama saya Anissa Rahmawati. Saat itu usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal. Sudah 8 tahun saya berkutat dengan angka, neraca, dan laporan keuangan. Pekerjaan saya sederhana, memastikan setiap rupiah yang masuk dan keluar punya catatan yang benar. Saya menikah dengan Mas Haryo 5 tahun lalu. Ia anak sulung keluarga Wijoyo, keluarga yang punya sebuah pabrik mebel kecil di pinggiran kota. Saat kami menikah, pabrik itu sedang sekarat. Hutang menumpuk,
pembukuan berantakan, dan tidak ada satupun yang mengerti laporan keuangan. Bu Sutina, ibu mertua saya, adalah pemilik nama di atas kertas, tapi ia tidak bisa membaca neraca sama sekali. Mas Haryo disebut direktur, padahal ia hanya menandatangani apa yang ibunya suruh. Maka sayalah yang turun tangan. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan. Saat itu, Bu Sutina belum sekejam sekarang. Ketika pabrik masih sekarat, ia bersikap manis pada saya. Ia memanggil saya anak, menyuguhi saya teh, dan memuji kepandaian saya mengurus angka. Untung ada Anissa, katanya dulu, di depan kerabat. Menantu saya ini pintar, dia yang menyelamatkan keluarga kita. Saya percaya itu tulus. Saya bekerja siang malam, membenahi pembukuan pabrik itu dari nol. Saya yang berhadapan dengan bank. Saya yang menyusun ulang seluruh sistem keuangannya. Dalam 3 tahun, pabrik yang hampir tutup itu kembali bernapas. Pesanan datang lagi. Hutang lunas. Keuntungan mulai mengalir. Dan justru saat itulah sikap Bu Sutina berubah. Begitu uang mulai banyak, pujian itu berhenti. Berganti dengan perintah, omelan, dan penghinaan. Saya baru mengerti kemudian. Ia manis pada saya selama ia membutuhkan saya. Begitu pabrik aman, saya tak lebih dari alat yang sudah selesai dipakai. Tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih lagi. Di mata Bu Sutina, saya tetaplah menantu dan menantu baginya. Adalah pelayan yang kebetulan bisa berhitung. Rumah tempat kami tinggal ada di BSD, sebuah rumah 2 lantai yang cukup besar. Rumah itu dibeli 3 tahun lalu, saat pabrik mulai untung. Saya ingat betul prosesnya, karena sayalah yang mengurus semua dokumennya. Tapi saat itu, saya belum tahu betapa pentingnya satu detail kecil di dalam akta rumah itu. Detail yang kelak akan mengubah segalanya. Saya ingat, saat rumah itu dibeli, kas perusahaan masih dipakai untuk melunasi sisa hutang pabrik. Maka, uang muka rumah, yang jumlahnya tidak sedikit, sebagian besar saya tutup dengan tabungan pribadi saya. Saat itu, Bu Sutina dan Mas Haryo tidak mau repot. Kamu saja yang urus semuanya, Nis, kata mereka. Kami percaya sama kamu. Mereka bahkan tidak hadir saat penandatanganan di hadapan notaris. Hanya saya dan Pak Tono. Saya menandatangani akta itu dengan nama saya sebagai pemilik. Bukan karena saya berniat licik, tapi karena memang sayalah yang membayar bagian terbesarnya. Lalu hidup berjalan, dan tidak ada yang pernah menanyakan akta itu lagi. Mereka pikir rumah itu otomatis milik keluarga. Saya menyimpan dokumen itu di laci dan melupakannya untuk sementara. Mari saya ceritakan bagaimana hidup saya di rumah itu. Setiap pagi, saya bangun pukul 4, menyiapkan sarapan untuk seisi rumah sebelum berangkat ke kantor audit saya. Pulang kerja, saya tidak boleh langsung istirahat. Ada cucian, ada makan malam, ada lantai yang harus disapu. Bu Sutina punya aturan, menantu tidak boleh duduk sebelum semua pekerjaan rumah selesai. Wulan, adik ipar saya, sama sekali tidak menyentuh pekerjaan rumah. Ia 29 tahun. Katanya ia jualan online. Tapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berbelanja dan memamerkan barang baru. Setiap kali saya pulang lelah, Wulan akan duduk di sofa sambil bermain ponsel, lalu melempar komentar pedas. Mbak Anissa itu kerja melulu alasannya. Sudah 5 tahun jadi menantu. Menyapu lantai saja masih belang-belang, saya hanya diam. Karena saya tahu, menjawab hanya akan dicap melawan. Mas Haryo, suami saya selalu memilih jalan paling aman, diameter. Setiap kali ibunya atau adiknya merendahkan saya, ia akan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya pernah bertanya padanya, suatu malam di kamar, Mas, apa Mas tidak pernah merasa keberatan dengan cara ibu memperlakukan saya? Ia menghela napas, lalu menjawab pelan, sabar saja, Nis. Ibu sudah tua, nanti juga berubah. Tapi Bu Sutina tidak pernah berubah. Dan kesabaran saya perlahan mulai menemukan batasnya. Pernah, suatu malam, saya benar-benar ingin pergi. Saya sudah mengemas sebagian baju ke dalam koper.
Tapi saya berhenti di depan pintu kamar. Saya teringat para karyawan pabrik. Saya teringat Mbak Asih, pembantu rumah yang sudah tua, yang selalu diam-diam menyisihkan makanan untuk saya saat saya belum sempat makan. Kalau saya pergi begitu saja, semuanya akan kacau. Dan saya akan pergi dengan tangan kosong, dianggap sebagai menantu yang kabur. Maka saya mengurungkan niat. Saya kembalikan baju-baju itu ke lemari. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu kalau saya pergi, saya harus pergi dengan cara saya sendiri, dengan kepala tegak, bukan dengan air mata. Yang membuat saya bertahan bukanlah cinta. Cinta itu sudah lama habis. Yang membuat saya bertahan adalah pabrik itu dan rumah itu. Karena diam-diam, saya tahu sesuatu yang tidak mereka sadari. Saya tahu setiap angka di perusahaan keluarga ini. Justru karena sayalah yang mencatatnya. Dan suatu hari, angka-angka itu akan bicara. Semuanya bermula pada satu malam di awal musim hujan. Saya pulang kerja lebih larut dari biasanya. Audit akhir tahun di kantor membuat saya kelelahan. Begitu masuk rumah, Bu Sutina sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah masam. Di bawah meja, ada beberapa remah kue yang tercecer. Bukan saya yang menjatuhkannya, tapi itu tidak penting baginya. Kamu ini menyapu macam apa? Suaranya naik. Pulang malam, rumah dibiarkan kotor begini. Keluarga kami mengambil kamu jadi menantu, bukan untuk dilayani. Saya menunduk. Maaf, Bu, akan saya bersihkan sekarang. Tapi sebelum saya sempat mengambil sapu, Wulan sudah menyahut dari sofa. Tuh kan, Mbak Anissa selalu begitu. Alasannya kerja terus. Saya yang cuma jualan online saja lebih rapi mengurus rumah daripada dia. Dada saya sesak. Ucapan Wulan tidak benar. Tapi membuat saya bingung harus menjawab apa. Saya membungkuk untuk menyapu remah-remah itu. Tepat saat itu, Bu Sutina merebut sapu dari tangan saya. Sini, kalau caramu begitu, sampai pagi juga tidak akan bersih. Belum sempat saya berdiri tegak. Gagang sapu itu mengayun ke punggung saya. Pukulannya tidak cukup keras untuk membuat saya jatuh, tapi cukup membuat seluruh tubuh saya membeku. Bunyi gagang sapu yang mengenai punggung saya terdengar kering di ruang tamu. Saya berdiri kaku, kedua tangan terkulai. Telinga saya berdenging. Pukulan itu tidak seberapa sakitnya, tapi rasa malunya menusuk sampai ke leher. Usia saya sudah lebih dari 30 tahun. Saya istri dari anaknya selama 5 tahun. Saya yang membenahi pabrik keluarga ini. Saya yang berhadapan dengan bank untuk mereka. Tapi hanya karena beberapa remah kue, ia memukul saya di depan suami dan adik ipar saya. Saya menoleh ke arah Mas Haryo. Ia duduk di meja makan, memegang ponsel. Wajahnya menunduk, seolah tidak mendengar apa-apa. Saya hanya menunggu satu kalimat darinya. Satu kalimat kecil saja. Jangan begitu pada Anissa. Tapi ia tetap diam. Keheningannya terasa lebih dingin daripada hujan di luar. Malam itu, saya tidur memunggungi suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menangis. Saya hanya berpikir, tenang, dingin, penuh perhitungan. Beberapa hari setelah kejadian sapu itu, Wulan datang ke kamar saya. Kali ini dengan wajah manis. Mbak, pinjam uang dong, 15 juta. Buat modal jualan. Nanti pasti saya kembalikan. Saya tahu betul, ini bukan pertama kalinya. Sudah 3 kali Wulan meminjam uang. Tidak ada satupun yang ia kembalikan. Tapi saya memberinya lagi. Bukan karena percaya, tapi karena saya ingin tahu sampai mana ia akan melangkah. 2 minggu kemudian, saya melihat unggahan Wulan. Tas baru, sepatu baru. Makan di restoran mahal. 15 juta. Yang katanya untuk modal jualan, ternyata habis untuk gaya hidup. Saat saya menagih dengan halus, Wulan malah tersinggung. Ya ampun, Mbak, cuma 15 juta saja diungkit-ungkit. Pelit banget jadi orang. Pantas saja ibu sebal sama Mbak. Saya tidak membalas. Saya hanya mencatat tanggal, jumlah, dan janji yang tidak pernah ia tepati. Karena saya tahu suatu hari semua catatan ini
akan berguna. Tekanan itu tidak berhenti pada uang. Suatu sore, keluarga besar Wijoyo berkumpul untuk arisan di rumah. Di depan semua kerabat, Bu Sutinah memamerkan Wulan. Anak saya yang ini pintar cari uang sendiri. Jualan online, laris. Lalu ia menoleh ke saya dengan nada merendahkan. Kalau yang ini, menantu saya. Kerja kantoran katanya, tapi mengurus rumah saja masih belang-belang. Para kerabat tertawa kecil. Saya hanya tersenyum tipis, menahan panas di dada. Salah satu kerabat, Bu Ratna, bertanya pada saya, "Anissa, kerja di mana?" Tuh, belum sempat saya menjawab. Bu Sutinah memotong. Kerjanya tidak jelas, cuma jadi tukang hitung-hitung di kantor kecil. Tukang hitung-hitung, itulah cara ia menyebut profesi saya. Saya seorang auditor bersertifikat yang menyelamatkan pabrik keluarganya dari kebangkrutan. Tapi di mulutnya, saya hanya tukang hitung-hitung. Saya menelan semua itu karena saya tahu kata-kata tidak akan menang melawan orang yang menutup telinga. Yang menang adalah bukti, dan bukti saya punya. Beberapa hari kemudian, masalah baru datang. Pagi itu, di meja makan, Bu Sutinah mengeluarkan keputusan yang sudah ia rancang. "Anissa, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja." Saya mengangkat wajah. "Berhenti?" "Bu, kenapa?" "Perempuan yang sudah menikah itu di rumah saja, mengurus suami, mengurus keluarga. Pekerjaanmu di kantor itu hanya membuat kamu sok pintar." Saya menatap Mas Haryo. Ia mengaduk teh. Tidak berkata apa-apa. "Bu," kata saya, "tenang, kalau saya berhenti, siapa yang akan mengurus pembukuan pabrik?" Bu Sutinah tersinggung. "Pabrik itu urusan keluarga Wijoyo, bukan urusan kamu. Kamu pikir tanpa kamu, kami tidak bisa apa-apa?" Saya terdiam, tapi di dalam hati, satu hal menjadi jelas. Mereka ingin saya tetap melayani di rumah, tapi tidak ingin saya menyentuh angka-angka perusahaan lagi. Mereka ingin tangan saya, tapi tidak ingin mata saya. Pertanyaannya hanya satu, kenapa saya tidak berhenti kerja? Saya hanya berpura-pura menurut, sambil mulai memperhatikan lebih teliti. Karena satu hal mengganjal di pikiran saya. Kenapa mereka begitu bersikeras? Saya tidak menyentuh pembukuan perusahaan. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Sebagai auditor, saya tahu satu prinsip. Orang yang paling ngotot menjauhkanmu dari angka biasanya adalah orang yang punya sesuatu untuk disembunyikan di balik angka itu. Dan apa yang saya temukan membuat saya tidak bisa tidur berhari-hari. Suatu sore, saya kembali ke kantor pabrik untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Kantornya sepi. Saya membuka laci tempat rekening koran perusahaan disimpan. Di sanalah saya melihatnya. Beberapa transaksi besar dalam 2 bulan terakhir. Uang ditarik dari rekening perusahaan. Jumlahnya tidak kecil. Ratusan juta. Penerimanya bukan pemasok, bukan karyawan. Penerimanya adalah rekening pribadi Wulan. Dan satu lagi, atas nama Bu Sutinah. Tangan saya dingin. Selama ini, merekalah yang menguras kas perusahaan untuk gaya hidup Wulan, untuk keperluan pribadi Bu Sutinah. Dan mereka ingin saya berhenti jadi auditor, supaya tidak ada yang melihat lubang itu. Saya tidak berkata apa-apa pada siapapun. Saya hanya memotret setiap lembar mutasi itu, lalu menyimpannya rapat-rapat. Karena saya tahu, bukti yang tergesa-gesa hanya akan terbuang sia-sia. Saya akan menunggu sampai waktunya tepat. Tapi semakin saya teliti, semakin banyak yang saya temukan. Beberapa hari kemudian, saat memeriksa daftar gaji karyawan, saya menemukan satu nama yang janggal. Nama Wulan tercantum sebagai karyawan pabrik dengan gaji bulanan. Padahal Wulan tidak pernah sekalipun bekerja di sana. Gaji fiktif. Setiap bulan, uang perusahaan mengalir ke rekening Wulan. Dengan kedok gaji karyawan, saya menghela napas panjang. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang galak. Ini soal keluarga yang sistematis menggerogoti perusahaan yang saya selamatkan. Sore itu, saya berjalan keliling pabrik. Para karyawan menyapa saya dengan hormat. Pak Darto, mandor tertua, menghampiri saya. "Bu Anissa, terima kasih ya. Sejak ibu yang urus keuangan, gaji kami selalu tepat waktu. Dulu sebelum ibu datang, sering telat." Saya tersenyum.
Hati saya hangat untuk sesaat. Pak Darto, kata saya pelan. Kalau suatu hari ada perubahan di pabrik ini, saya harap Bapak dan teman-teman tetap tenang. Pekerjaan kalian akan saya jaga. Pak Darto mengangguk, meski ia tidak mengerti maksud saya. Tapi saya sudah mulai memikirkan mereka. Karyawan-karyawan yang tidak bersalah, yang hidupnya bergantung pada pabrik ini. Apapun yang akan saya lakukan nanti, saya tidak ingin mereka menjadi korban. Akhir pekan itu, Wulan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Ia mengundang banyak teman. Dan seperti biasa, sayalah yang disuruh menyiapkan semuanya. Memasak, menata meja, mencuci piring. Di hadapan teman-temannya, Wulan memperkenalkan saya dengan nada yang membuat dada saya panas. Oh, itu menantu di rumah ini. Kebetulan bisa masak. Jadi sekalian saja bantu-bantu. Teman-temannya menatap saya seperti menatap pelayan. Ada yang bahkan menyodorkan piring kotor sambil berkata, "Mbak, tolong cucikan ya." Saya mengambil piring itu. Tangan saya tenang. Tapi di dalam sesuatu sudah bulat. Saat itu, saya sedang menyelesaikan audit yang akan membongkar seluruh keluarga ini. Saya memegang bukti yang bisa meruntuhkan mereka. Tapi mereka masih menyodorkan piring kotor ke tangan saya. Menira saya tidak punya apa-apa. Saya tersenyum sopan. Saya cuci piring itu sampai bersih. Karena saya tahu, sebentar lagi, merekalah yang harus membersihkan kekacauan yang mereka buat sendiri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, saya berdiri di dapur sendirian. Saya menatap tangan saya yang lelah. 5 tahun tangan ini melayani keluarga yang tidak pernah menganggap saya manusia. Saya berbisik pelan pada diri saya sendiri. Cukup. Sudah cukup. Mulai besok, saya akan menyiapkan langkah terakhir. Beberapa malam kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan di ruang keluarga. Suara Bu Sutina, pelan tapi jelas. "Haryo, kamu harus tegas. Ceraikan Anissa. Tapi sebelum itu, kita kuras dulu tabungannya. Perempuan itu pasti punya simpanan banyak." Lalu, suara Mas Haryo, suami saya. "Iya, Bu. Nanti saya atur. Yang penting, Ibu jangan terlalu kasar dulu, biar dia tidak curiga." Saya berdiri di balik dinding. Dada saya dingin. Jadi, suami saya bukan hanya diam. Ia ikut merencanakan. Ia bagian dari semua ini sejak awal. Selama ini, saya pikir Mas Haryo hanya lemah. Ternyata, ia bukan lemah. Ia memilih. Dan ia memilih ibunya, bukan saya. Malam itu, sisa rasa sayang terakhir yang masih saya simpan untuknya padam total. Tekanan di rumah semakin menjadi. Minggu berikutnya, Wulan datang ke kamar saya tanpa mengetuk. "Mbak, saya dengar Mbak punya tabungan sendiri ya? Lumayan banyak katanya." Saya menatapnya. "Itu uang hasil kerja saya." "Wulan, kenapa?" Ia tersenyum manis yang dibuat-buat. "Ibu bilang, perempuan tidak boleh menyimpan uang sendiri-sendiri. Nanti tidak bisa atur keuangan. Lebih baik Mbak serahkan saja ke Ibu, biar dikelola untuk keluarga." Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Bilang ke Ibu, tabungan saya sudah saya kelola dengan baik. Saya seorang auditor. Wulan, justru saya yang paling tahu cara menyimpan uang. Wajah Wulan berubah. Ia pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi saya tahu itu belum berakhir. Malam itu, di meja makan, Bu Sutina memulai serangannya. "Anissa, saya dengar kamu menolak menyerahkan tabunganmu. Kamu ini tidak tahu diri." "Bu, itu uang saya, hasil kerja saya sendiri." "Hasil kerja?" Suaranya meninggi. "Kalau bukan karena keluarga ini menikahimu, kamu bisa punya status apa? Dulu, kamu cuma perempuan biasa, keluarga Wijoyo yang mengangkat derajatmu." Saya menatap matanya. "Bu, justru sayalah yang menyelamatkan pabrik keluarga ini dari kebangkrutan. Apakah Ibu lupa?" Untuk sesaat, ruangan hening. Lalu Bu Sutina menggebrak meja. "Beraninya kamu mengungkit-ungkit. Dasar menantu durhaka." Mas Haryo seperti biasa hanya menunduk. Saya berdiri, meninggalkan makan malam yang tidak saya sentuh. Di kamar, saya duduk di tepi ranjang. Saya tarik napas panjang. Mereka mengincar tabungan saya.
Mereka mengincar setiap rupiah yang saya punya, tapi mereka tidak tahu bahwa saya memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada tabungan itu. Sebuah dokumen yang sejak dulu saya simpan. Dan belum pernah saya tunjukkan pada siapapun. Saya belum membukanya. Belum waktunya. Beberapa hari kemudian, masalah di pabrik mulai terlihat ke permukaan. Sore itu, seorang pemasok kayu datang ke rumah. Wajahnya tegang. "Bu Sutina," katanya, "tagihan bulan lalu belum dibayar. Sudah jatuh tempo 2 minggu. Kalau tidak dilunasi, saya hentikan pasokan." Bu Sutinah panik. Ia tidak mengerti kenapa kas perusahaan tiba-tiba kosong, padahal pesanan sedang ramai. Tentu saja, ia tidak mengerti, Karena uang itu sudah ia dan Wulan tarik untuk keperluan pribadi. Saya berdiri di dapur, Mendengar semuanya. Saya tahu persis berapa sisa kas perusahaan saat itu. Hampir tidak ada. Bu Sutina menoleh ke saya. Dengan nada yang mendadak melunak. "Anissa, kamu kan ngerti soal beginian. Coba urus dulu pemasok itu. Saya hampir tertawa saat butuh. Saya tiba-tiba menjadi orang yang ngerti. Saat tidak butuh. Saya hanya menantu yang harus tahu diri. Tapi, saya tidak menolak. Saya temui pemasok itu. Dan saya minta perpanjangan waktu 1 minggu. Bukan untuk menyelamatkan mereka. Tapi untuk menjaga karyawan pabrik yang tidak bersalah agar tetap bisa bekerja. Malam itu, saya semakin yakin. Perusahaan ini sedang digrogoti dari dalam. Dan saya satu-satunya yang melihatnya. Lebaran datang 2 minggu kemudian. Setiap tahun, beban itu jatuh ke pundak saya. Sayalah yang menyiapkan puluhan parcel untuk kerabat keluarga Wijoyo. Saya yang memasak opor, rendang, dan kue-kue kering sampai larut malam. Sementara Wulan hanya duduk memotret hidangan. Lalu mengunggahnya ke media sosial, seolah ia yang membuatnya. Capek banget masak buat lebaran, tulis Wulan di status. Lengkap dengan foto rendang buatan saya. Komentar berdatangan memujinya. Wulan membalas dengan emoji bangga. Saya hanya melihatnya dari dapur. Tangan saya masih berbau bawang saat para tamu datang. Bu Sutina memperkenalkan Wulan sebagai anak perempuan yang pandai memasak. Saya yang sejak subuh berkutat di dapur, diperkenalkan sebagai menantu yang kebetulan membantu. Saya tersenyum sopan pada para tamu, tapi di dalam sesuatu sudah membeku. Saya menyadari satu hal, di rumah ini, kerja keras saya selalu menjadi milik orang lain. Selesai lebaran, ada kejadian yang membuat saya benar-benar membuka mata. Suatu malam, Bu Sutina mengeluh dadanya sakit. Ia berbaring di kamar, mengerang. Saya panik. Saya hendak membawanya ke rumah sakit, tapi Wulan menahan saya. Tidak usah berlebihan. Mbak, Ibu cuma masuk angin. Esok paginya, Bu Sutina sudah segar bugar. Bahkan ia bercerita pada tetangga sambil tertawa. Kemarin saya pura-pura sakit. Saya mau lihat. Si Anissa itu benar peduli atau cuma pura-pura? Saya mendengarnya dari balik pintu. Hati saya dingin. Saya merawat keluarga ini dengan tulus selama 5 tahun. Dan mereka masih menguji ketulusan saya dengan sandiwara. Sejak hari itu, saya berhenti berharap. Saya hanya mengamati, mencatat, dan menunggu setiap kebohongan mereka, setiap penghinaan, setiap rupiah yang mereka selewengkan. Saya simpan rapi di dalam ingatan dan di dalam map saya. Mereka pikir saya semakin penurut, padahal saya semakin siap. Di tengah semua itu, ada satu orang di rumah itu yang berpihak pada saya, Mbak Asih. Pembantu yang sudah belasan tahun bekerja untuk keluarga Wijoyo. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamar saya pelan. Wajahnya cemas. Bu Anissa, bisiknya. Saya tidak sengaja dengar, Ibu dan Mbak Wulan sedang merencanakan sesuatu. Mereka mau menyuruh Bu Anissa cerai, lalu meminta uang banyak. Hati-hati ya, Bu. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak Asih. Saya sudah tahu. Dan saya sudah siap. Mbak Asih menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bu Anissa orang baik. Saya tidak tega melihat ibu memperlakukan Bu Anissa seperti ini. Padahal Bu Anissa yang menyelamatkan keluarga ini. Saya tersenyum.
Di rumah yang dingin itu, hanya Mbak Asih yang memperlakukan saya seperti manusia. Mbak Asih, apapun yang terjadi nanti, Saya akan pastikan Mbak Asih baik-baik saja, kata saya. beberapa hari kemudian. Kesabaran saya diuji untuk kesekian kalinya. Pulang kerja, saya menemukan beberapa baju kerja saya tergeletak di lantai kamar, Basah dan kotor. Saya bertanya pada Mbak Asih. Dengan takut-takut, ia bercerita. Tadi ibu masuk ke kamar Bu Anissa. Beliau bilang, baju-baju kantor ini bikin Bu Anissa sok sibuk. Lalu beliau lempar ke lantai dan siram air. Saya memungut baju-baju itu satu persatu. Tangan saya tidak gemetar. Ini hanya baju. Bisa dicuci, bisa diganti. Tapi yang mereka injak bukan baju saya. Yang mereka injak adalah profesi saya, identitas saya. Satu-satunya hal yang masih membuat saya merasa berharga. Malam itu, saya membuka laci. Saya pandangi map berisi foto-foto mutasi rekening, daftar gaji fiktif, dan akta rumah itu. Saya belum membukanya untuk menyerang, belum waktunya. Tapi saya tahu, waktu itu semakin dekat. Puncaknya datang seminggu kemudian. Pagi itu, Mas Haryo memanggil saya ke ruang tamu. Bu Sutinah dan Wulan sudah duduk di sana. Wajah suami saya tegang. Di tangannya ada selembar kertas. Nis, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya rasa kita lebih baik berpisah. Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak terkejut. Berpisah, ulang saya pelan. Jadi ini yang kalian rencanakan selama ini. Bu Sutinah mengambil alih bicara. Iya. Kami sudah pikir matang-matang. Kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Lebih baik kalian cerai. Saya tersenyum getir. Baik, kalau itu mau kalian, saya tidak akan menahan. Tapi Bu Sutinah belum selesai. Ia mendorong selembar kertas lain ke arah saya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus menyerahkan uang. Tahu diri, 3 miliar. Saya membeku. 3 miliar. Atas dasar apa? Jangan pakai kata atas dasar apa. Suaranya tajam. Kamu sudah 5 tahun jadi menantu keluarga ini. Makan dari dapur kami. Tinggal di rumah kami. Sekarang mau cerai. Ya harus tahu diri. Bagi sedikit untuk keluarga ini. Wulan menambahkan dengan nada menghina. Lagi pula, Mbak, perempuan cerai pegang uang banyak sendirian itu jadi omongan orang. Mending serahkan saja ke kami. Saya menoleh ke Mas Haryo. Mas juga setuju dengan ini. Ia menunduk. Kalau kamu mau berbagi, semuanya jadi lebih mudah. Nis, ibu juga tidak akan marah lagi. Saya tertawa kecil, tapi hati saya pedih. 5 tahun saya menjadi istrinya. Ia tidak pernah sekalipun membuat hidup saya mudah. Sekarang ia menyuruh saya menyerahkan 3 miliar. Hanya untuk membeli ketenangan dari keluarganya sendiri. Saya meletakkan ponsel saya di atas meja. Diam-diam, saya mengaktifkan perekam suara. Bu, kata saya, tenang. Boleh saya minta penjelasan sekali lagi? Ibu meminta saya menyerahkan 3 miliar rupiah sebagai syarat perceraian. Benar begitu? Bu Sutinah, tanpa curiga, menjawab lantang. Iya, 3 miliar. Itu uang, tahu diri. Kalau tidak, jangan harap perceraian ini berjalan mudah. Rumah ini, pabrik ini, semuanya milik keluarga Wijoyo. Kamu tidak berhak apa-apa. Saya menatapnya lekat-lekat. Terima kasih atas penjelasannya. Bu, kata saya. Saya butuh waktu 3 hari untuk memikirkan. Bu Sutinah tersenyum penuh kemenangan. Ia pikir saya menyerah. Padahal, 3 hari itu bukan untuk menyerah. 3 hari itu adalah waktu yang saya butuhkan untuk menyiapkan segalanya. Selama 3 hari itu, saya bergerak diam-diam. Hari pertama, saya menemui Pak Tono. Ia seorang konsultan hukum, sekaligus rekan lama saya sejak masih kuliah. Saya membawa semua dokumen. Foto-foto, mutasi rekening perusahaan, daftar gaji fiktif Wulan, rekaman suara, dan akta rumah yang selama ini saya simpan. Pak Tono memeriksa satu persatu. Ia mengambil kacamatanya, membaca dengan saksama, dan sesekali mengangguk pelan. Lalu ia menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya lupakan. Anissa, katanya pelan, kamu sadar apa yang kamu pegang ini? Saya sadar.
Pakistan. Akta rumah ini sah Atas namamu. secara hukum. Rumah itu milikmu sepenuhnya. Mereka tidak punya hak apapun untuk menahanmu atau memerasmu. Ia mengetuk map yang berisi mutasi rekening. Dan ini, penarikan dana perusahaan ke rekening pribadi. Ditambah gaji fiktif. Ini bukan urusan rumah tangga lagi. Ini bisa masuk ranah pidana. Kalau kamu mau. Saya menggeleng. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Pakistan, Saya hanya ingin keluar dari sini dengan utuh. Dan saya ingin mereka tahu. bahwa angka tidak pernah bohong. Pak Tono tersenyum tipis. Kalau begitu, kita pakai bukti ini sebagai posisi tawar. Mereka minta 3 miliar darimu. Dengan bukti ini, Justru merekalah yang harus mengembalikan apa yang mereka ambil. ia menatap saya lekat. Mereka tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Saya pulang dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya kendali atas hidup saya sendiri. Hari kedua, Saya kembali ke kantor pabrik. Saya cetak ulang seluruh laporan keuangan 3 bulan terakhir. setiap rupiah yang ditarik Bu Sutina dan Wulan dari kas perusahaan, Saya susun rapi, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan nomor rekening penerima, total uang yang mereka kuras dari perusahaan. dalam 2 bulan, mencapai hampir 800 juta rupiah. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan dan modal pabrik. Mereka pakai untuk gaya hidup pribadi. Hari ketiga, saya membuka akta rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum menghadapi mereka. Dan saya tersenyum. Karena di kolom nama pemilik, Tertulis satu nama saja, Anissa Rahmawati. 3 tahun lalu, saat rumah itu dibeli. Sayalah yang mengurus seluruh prosesnya. Saat itu, pabrik baru mulai untung. Bu Sutina dan Mas Haryo tidak mau repot dengan urusan dokumen. Kamu saja yang urus. Nis, Kata mereka waktu itu, sambil melambaikan tangan. Kami percaya sama kamu. Mereka tidak pernah membaca akta itu. Mereka pikir rumah itu otomatis milik keluarga Wijoyo. padahal Uang muka rumah itu sebagian besar berasal dari tabungan pribadi saya. Karena saat itu kas keluarga masih dipakai untuk melunasi hutang pabrik. Maka saya mencantumkan nama saya sendiri sebagai pemilik. sah, hitam di atas putih, selama 3 tahun. Mereka tinggal di rumah itu, menghina saya, memukul saya, mengusir saya, tanpa tahu bahwa rumah yang mereka tinggali itu, secara hukum, adalah milik saya. Hari keempat, saya pulang ke rumah keluarga Wijoyo. Mereka sudah berkumpul di ruang tamu. Bu Sutina, Wulan, Mas Haryo. Bahkan, beberapa kerabat dekat diundang untuk menyaksikan kemenangan mereka atas saya. surat penyerahan harta sudah disiapkan di atas meja. 3 miliar. Bagaimana? Bu Sutinah menyeringai. Sudah siap tanda tangan? Saya berjalan tenang ke tengah ruangan. Saya letakkan tas saya di meja sebelum saya tanda tangan. Bu, kata saya. Ada beberapa hal yang ingin saya bereskan lebih dulu. Saya mengeluarkan map pertama. Saya buka. Ini laporan keuangan perusahaan 3 bulan terakhir yang saya audit sendiri. Wajah Bu Sutinah mulai berubah. Dalam 2 bulan terakhir, ada penarikan dari kas perusahaan sebesar hampir 800 juta rupiah ke rekening pribadi ibu dan rekening Wulan. Ruangan mendadak hening. Uang itu seharusnya untuk gaji karyawan dan modal pabrik, tapi dipakai untuk keperluan pribadi. Dalam istilah saya sebagai auditor, ini namanya penggelapan dana perusahaan. Wulan berdiri. Wajahnya pucat. Mbak, jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara. Wulan, saya angkat foto-foto mutasi rekening. Semua ada buktinya. Tanggal, jumlah, nomor rekening, lengkap. Lalu, saya mengeluarkan 1 lembar lagi. Dan ini daftar gaji karyawan pabrik. Coba lihat. Wulan, ada namamu di sini sebagai karyawan dengan gaji bulanan. Wulan terpaku. Padahal kamu tidak pernah sehari pun bekerja di pabrik. Ini gaji fiktif. Setiap bulan, uang perusahaan mengalir ke rekeningmu dengan kedok gaji. Para kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Wajah mereka berubah dari ingin menonton kekalahan saya menjadi tidak percaya pada apa yang mereka dengar. Bu Ratna,
kerabat yang dulu menertawakan saya di arisan. Kini menatap Bu Sutinah dengan kening berkerut. Bu Sutinah menggebrak meja. Itu uang keluarga. Saya pemilik perusahaan. Saya berhak. Tidak. Bu, suara saya tetap tenang. Ibu pemilik nama, tapi perusahaan itu badan hukum. Menarik dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa pencatatan yang benar adalah pelanggaran. Dan saya, sebagai auditor, wajib melaporkannya. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya. Saya putar rekaman itu. Suara Bu Sutinah memenuhi ruangan. Jelas. Tanpa celah. Iya, 3 miliar. Itu uang tahu diri. Kalau tidak, jangan harap perceraian ini berjalan mudah. Wajah para kerabat yang diundang berubah. Mereka saling berpandangan. Bu Sutinah memeras menantunya 3 miliar sebagai syarat cerai. Sekarang, seisi keluarga mendengarnya sendiri. Itu rekayasa, teriak Bu Sutinah. Suara ibu sendiri. Bu, mau saya putar sekali lagi? Ia terdiam, bibirnya bergetar. Lalu, saya keluarkan map terakhir. Saya buka perlahan. Dan ini, kata saya, akta rumah ini. Saya letakkan di tengah meja, agar semua orang bisa melihat. Silakan baca kolom nama pemilik. Mas Haryo mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya membaca, lalu wajahnya memutih. Anissa. Ramawati. Ia membaca lirih. Benar, kata saya. Rumah yang kalian tinggali selama 3 tahun ini, atas nama saya. Saya yang membeli dengan tabungan saya. Dan nama saya yang tercantum sebagai pemilik sah. Ruangan benar-benar senyap. Selama 3 tahun, kalian menghina saya di rumah ini. Memukul saya, menyuruh saya seperti pembantu, mengusir saya. Padahal, kalianlah yang menumpang di rumah saya. Bu Sutinah jatuh terduduk di sofa, wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat wanita yang selalu angkuh itu kehilangan kata-kata. Jadi begini, saya melanjutkan dengan tenang. Kalian minta saya menyerahkan 3 miliar. Saya tidak akan memberi sepeser pun. Sebaliknya, saya yang punya 3 tuntutan. Pertama, dana perusahaan yang Ibu dan Wulan gelapkan. Hampir 800 juta. Harus dikembalikan ke kas perusahaan. Termasuk gaji fiktif Wulan selama ini. Kalau tidak, saya laporkan ke pihak berwajib. Lengkap dengan semua bukti ini. Kedua, perceraian ini saya setujui. Tapi tanpa syarat, uang tahu diri. Saya pergi membawa apa yang memang milik saya. Tidak lebih, tidak kurang. Ketiga, rumah ini milik saya, sah, atas nama saya. Kalian punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Suasana ruangan benar-benar pecah. Salah satu kerabat, Om dari pihak Mas Haryo, berdiri dan menatap Bu Sutinah. Sutinah, apa ini benar? Kalian mengambil uang perusahaan, lalu memeras menantu sendiri. Bu Sutinah tidak bisa menjawab. Mukanya pucat pasi. Wulan menangis. Mbak, tolong. Kami tidak punya tempat lain. Saya menatapnya. Wulan, uang yang kamu pakai berbelanja selama ini adalah uang yang kamu kuras dari perusahaan keluargamu sendiri. Bukan saya yang membuatmu tidak punya tempat, tapi pilihanmu sendiri. Mbak boleh ambil rumahnya, tapi tolong jangan laporkan ke polisi. Wulan terisak. Saya akan kembalikan semuanya. Kembalikan dulu yang kalian ambil. Setelah itu, kita bicara. Kata saya datar. Saya menoleh ke Mas Haryo, suami yang 5 tahun mendiamkan setiap luka saya. Suami yang ternyata ikut merencanakan kehancuran saya. Mas, selama 5 tahun, saya hanya menunggu 1 kalimat dari Mas. 1 kalimat untuk membela saya. Tapi Mas selalu memilih diam. Saya pikir Mas hanya lemah. Ternyata tidak. Beberapa malam lalu, saya dengar sendiri Mas merencanakan ini bersama Ibu. Mengeruk tabungan saya sebelum menceraikan saya. Wajah Mas Haryo memutih. Ia tidak menyangka saya tahu. Sekarang, saya tidak butuh kalimat itu lagi. Saya tidak butuh apapun dari Mas. Saya mengambil surat penyerahan harta yang mereka siapkan. Saya sobek di hadapan mereka. Lalu saya angkat tas saya dan berjalan ke pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Oh iya. 1 hal lagi, Pak Tono.
konsultan hukum saya, akan menghubungi kalian besok untuk mengurus pengembalian dana dan proses serah terima rumah. Selamat malam. Saya melangkah keluar. Hujan sudah berhenti, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bernapas lega. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti yang sudah saya rancang. Pak Tono mengurus semuanya dengan rapi. Surat pengembalian dana perusahaan dikirim resmi ke Bu Sutinah dan Wulan. Awalnya mereka mencoba mengulur. Bu Sutinah menelepon saya berkali-kali. Kadang memohon, kadang mengancam. Anissa, kita ini keluarga. Masa tega melaporkan ibu mertuamu sendiri? Saya menjawab, tenang, Bu. Ibu sendiri yang bilang saya bukan bagian dari keluarga ini. Ibu sendiri yang menyuruh saya tahu diri. Sekarang saya hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Dalam 2 minggu, dana hampir 800 juta itu dikembalikan ke kas perusahaan penuh. Karena mereka tahu, kalau tidak, laporan ke pihak berwajib akan membuat masalahnya jauh lebih besar. Gaji fiktif atas nama Wulan juga saya hapus dari pembukuan sebagai syarat terakhir sebelum saya menyerahkan urusan keuangan pabrik kepada akuntan baru. Sebelum benar-benar pergi, saya melakukan satu hal terakhir untuk pabrik itu. Saya kumpulkan seluruh karyawan. Saya jelaskan bahwa saya akan berhenti mengurus keuangan mereka. Pak Darto dan yang lain terlihat cemas. Lalu bagaimana dengan gaji kami, Bu? Saya sudah menyiapkan sistem yang rapi, kata saya. Dan saya tinggalkan catatan lengkap untuk akuntan penggantinya selama sistem ini diikuti. Gaji kalian aman. Beberapa dari mereka mengantar saya sampai ke gerbang. Pak Darto menjabat tangan saya erat. Terima kasih, Bu Anissa. Semoga Ibu selalu diberi kebaikan. Saya pergi dengan hati lapang, setidaknya saya tidak meninggalkan orang-orang tak bersalah dalam kesulitan. Perceraian saya dan Mas Haryo berjalan resmi. Tanpa uang, tahu diri. Tanpa syarat apapun yang merugikan saya. Saya keluar dari pernikahan itu dengan membawa apa yang memang milik saya. Tabungan saya, harga diri saya, dan rumah di BSD itu. Soal rumah, saya tidak mengusir mereka ke jalan, meski saya berhak. Saya beri waktu 1 bulan penuh. Dan saya minta Pak Tono memastikan prosesnya tetap manusiawi. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya dengar setelah pindah, keluarga Wijoyo menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Pabrik mebel itu, meski sudah saya tinggalkan sistem yang baik, tetap goyah karena Bu Sutinah kembali ikut campur tanpa mengerti angka. Bu Sutinah yang dulu begitu angkuh, kini harus menghitung setiap rupiah dengan tangannya sendiri. Dan ia baru tahu betapa sulitnya pekerjaan yang dulu ia remehkan. Wulan tidak bisa lagi berbelanja seperti dulu. Gaji fiktifnya hilang, sumber uangnya tertutup. Unggahan-unggahan mewahnya pun berhenti. Saya dengar ia sempat menghubungi saya beberapa kali, mencoba meminjam uang lagi. Saya tidak mengangkatnya. Dan Mas Haryo, saya dengar ia menyesal. Ia sempat mengirim pesan panjang, meminta maaf atas semua tahun yang ia habiskan dengan mendiamkan saya. Saya membaca pesan itu sekali, lalu saya hapus. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah beban, bukan penebusan. Mereka sudah menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Sementara saya memulai babak baru. Dengan tabungan yang saya pertahankan, saya membuka kantor jasa audit dan konsultan keuangan kecil-kecilan. Tidak besar, hanya sebuah ruko sederhana 2 lantai. Dengan beberapa staf muda yang baru lulus kuliah. Saya ingat, hari pertama saya membuka pintu kantor itu, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya, papan nama di depan pintu bertuliskan nama saya sendiri, bukan keluarga Wijoyo, bukan siapa-siapa, hanya nama saya, Mbak Asih, yang akhirnya memilih ikut dengan saya setelah keluarga Wijoyo tidak lagi mampu menggajinya, membantu saya menyiapkan kantor itu. Akhirnya Bu Anissa punya tempat sendiri, katanya sambil tersenyum. Saya ikut bahagia. Hari pembukaan, beberapa tetangga ruko datang memberi ucapan selamat. Pak Samin, pemilik warung di sebelah, membawakan nasi tumpeng kecil. Selamat ya, Bu. Semoga lancar usahanya.
Katanya ramah. Klien pertama saya datang dari rekomendasi Pak Tono. Lalu, klien kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak besar, hanya milik saya. Dibangun dari keahlian saya, kerja keras saya, dan luka-luka yang sudah saya sembuhkan. Ternyata, di luar sana, banyak perusahaan kecil yang butuh seseorang yang jujur menangani angka mereka. Pagi-pagi di kantor baru saya menyeduh kopi sendiri. Saya buka jendela. Udara terasa ringan. Suatu siang, seorang perempuan parubaya masuk ke kantor saya. Ia menatap saya cukup lama, lalu berkata pelan, "Mbak Anissa, saya membaca kisah Mbak yang sempat diceritakan teman saya. Karena melihat keberanian Mbak, saya jadi punya kekuatan untuk bicara pada keluarga saya." Terima kasih, ya. Mbak, saya tertegun. Satu kalimat itu membuat mata saya berkaca-kaca. Saya tidak pernah menyangka penderitaan saya suatu hari bisa menjadi pelita kecil bagi orang lain. Hidup memang aneh. Terkadang di tempat kita pernah meneteskan air mata, akan tumbuh sekuntum bunga. Saya tidak pernah membenci keluarga Wijoyo lagi. Membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah memilih untuk melangkah maju. Tapi saya juga tidak akan pernah lupa bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dianggap kelemahan, dan kelemahan di mata orang serakah adalah undangan untuk menindas. Saya belajar bahwa menyayangi orang lain itu penting, tapi menyayangi diri sendiri, menjaga harga diri sendiri, jauh lebih penting. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran bukan berarti kelemahan. Jangan pernah mengira perempuan yang diam itu tidak punya kekuatan. Kadang, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan jangan pernah merendahkan orang yang justru memegang catatan tentang dirimu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang tidak menghargai mereka, demi sebuah kata yang mereka sebut keluarga. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak pernah punya nilai tukar. Tidak ada angka yang sepadan dengannya. Ada juga banyak suami seperti Mas Haryo yang memilih diam saat istrinya dilukai. Mengira diam itu menjaga kedamaian. Padahal diam, mereka adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang lupa bahwa menantu bukanlah pelayan, melainkan manusia yang punya hati dan harga diri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan atau untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Kini, di kantor kecil saya, dikelilingi angka-angka yang jujur dan orang-orang yang menghargai saya. Saya akhirnya menemukan rumah saya. Sebuah rumah yang tidak dibangun dari tembok dan harta, tapi dari harga diri, ketenangan, dan keberanian untuk memulai kembali. Kalau kamu pernah berada di posisi yang sama, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin keberanianmu akan menjadi pelita bagi orang lain juga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.